Di sebuah pernikahan yang sederhana penuh namun kehangatan, Bimo duduk di sudut ruangan, memperhatikan dengan senyuman tipis saat anak lelakinya, Andra, melangkah menuju altar dengan seorang wanita cantik di sisinya. Laila, nama istri Andra, tampak anggun dalam balutan gaun putih yang sederhana namun elegan. Bimo sudah beberapa tahun menyandang status duda setelah istrinya meninggal dalam kecelakaan tragis. Kini, saat dia melihat Laila, entah kenapa ada sesuatu yang menarik hatinya. Bukan hanya kecantikannya, tapi aura kelembutan yang terpancar dari setiap gerakan dan senyumnya. Setelah upacara berakhir, Bimo mendekati pasangan pengantin baru itu untuk memberi selamat. Saat ia menggenggam tangan Laila untuk pertama kalinya, Bimo merasakan getaran aneh yang tidak pernah ia duga akan hadir. Sentuhan tangan itu mengingatkannya pada masa muda, ketika ia pertama kali jatuh cinta pada mendiang istrinya. Perasaan itu mengganggunya, tapi dia menepisnya dengan cepat, berpikir bahwa itu hanya emosi sesaat di tengah suasana pernikahan yang penuh cinta. Namun, sepanjang resepsi, Bimo tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Laila. Dia memperhatikan cara wanita itu berbicara dengan orang lain, senyumnya yang tulus, dan tawa kecilnya yang lembut. Hatinya berdebar setiap kali mata mereka bertemu, dan meski ia mencoba mengabaikan perasaan itu, semakin malam, semakin dalam perasaan aneh tersebut menyelimuti dirinya. Dia tahu perasaan itu salah, namun entah bagaimana, ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa menolak tarikan tersebut. Hari-hari setelah pernikahan itu, Bimo mencoba menjalani rutinitasnya seperti biasa. Namun, bayangan Laila selalu hadir di benaknya. Setiap kali ia mencoba fokus pada pekerjaan atau aktivitas lain, senyum Laila seolah-olah menghantuinya. Dia merasa gundah. Bagaimana bisa seorang pria sepertinya, yang sudah berusia matang dan pernah merasakan cinta sejati, tiba-tiba tertarik pada istri anaknya sendiri? Pikiran itu menakutkan dan membuatnya merasa bersalah. Pada suatu malam, Bimo memutuskan untuk berbicara dengan temannya, Giman, yang sudah lama mengenalnya. Mereka bertemu di warung kopi kecil di pinggir kota. Dengan berat hati, Bimo menceritakan kebingungannya kepada Giman. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku, men. Ini gila. Aku tidak boleh merasakan hal ini, tapi setiap kali aku melihat Laila, ada sesuatu yang membuatku terikat. Giman hanya bisa terdiam, tak menyangka sahabatnya menghadapi dilema seperti itu. Bimo, kamu harus menjaga jarak. Itu istri anakmu. Ini bisa menghancurkan hubunganmu dengan Andra, ujar Giman, menasehati. Bimo mengangguk setuju, tapi dalam hatinya, dia tahu masalahnya lebih dalam dari sekadar menjaga jarak. Ada keinginan yang membara di dalam dirinya yang sulit ia kendalikan. Semakin ia berusaha melupakannya, semakin kuat perasaan itu muncul. Ini bukan lagi sekadar kekaguman. Bimo tahu ia berada di ambang sesuatu yang sangat berbahaya, baik bagi dirinya maupun keluarganya. Suatu hari, Andra mengundang ayahnya untuk makan malam di rumah barunya bersama Laila. Bimo ragu-ragu untuk datang, tapi tidak ingin menyinggung perasaan Andra. Saat tiba di rumah itu, perasaan tegang langsung menyelimutinya. Laila menyambutnya dengan senyum hangat seperti biasa, namun kali ini Bimo merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia berusaha menutupi kegugupannya dengan percakapan santai, namun tidak bisa menghindari rasa canggung yang terus menghantui. Selama makan malam, Andra menceritakan tentang bulan madu mereka, sementara Laila sesekali tertawa kecil mendengar cerita suaminya. Bimo memperhatikan setiap gerakan Laila dengan seksama, meskipun ia mencoba untuk tetap terlibat dalam percakapan. Semakin lama berada di ruangan yang sama dengan mereka, semakin sulit baginya untuk mengendalikan perasaannya. Dia merasa seperti orang asing dalam dunianya sendiri, terjebak dalam pusaran emosi yang tidak bisa dia jelaskan. Setelah makan malam selesai, Laila dan Andra mengajak Bimo untuk duduk santai di ruang tamu. Saat Laila pergi ke dapur untuk membuat teh, Bimo mencoba berbicara pada dirinya sendiri, meyakinkan bahwa apa yang ia rasakan hanyalah ilusi. Tapi saat Laila kembali dan duduk di sebelah Andra, pandangan mereka bertemu sejenak, dan dalam tatapan itu, Bimo merasa ada sesuatu yang lebih. Apakah Laila menyadari perasaan Bimo? Apakah ia juga merasakan sesuatu? Bimo merasa terjebak dalam situasi yang semakin rumit. Beberapa bulan setelah makan malam bersama, Andra mendapat tawaran pekerjaan dari perusahaan besar di luar negeri. Meski berat meninggalkan Laila, kesempatan ini terlalu berharga untuk dilewatkan. Setelah berdiskusi panjang dengan Laila,
Mereka sepakat bahwa Andra akan pergi sementara Laila tetap tinggal di rumah mereka di kota untuk menjaga keluarga dan karirnya. Bimo yang mengetahui keputusan ini, merasakan campuran perasaan aneh. Di satu sisi, ia bangga pada Andra yang berani mengambil langkah besar untuk masa depannya. Di sisi lain, ada perasaan yang tak bisa diungkapkan, perasaan bahwa dengan Andra pergi, ia akan lebih sering berhadapan dengan Laila. Saat hari kepergian Andra tiba, Bimo ikut mengantar ke bandara. Sepanjang perjalanan, ia berusaha bersikap biasa, tapi hatinya berdebar kencang. Ketika Andra memeluknya sebelum berangkat, Bimo merasakan kesedihan yang mendalam, bukan karena kehilangan anaknya untuk sementara, melainkan karena ia tahu, dalam waktu dekat, ia akan semakin sering bertemu dengan Laila. Setelah Andra naik ke pesawat, Bimo dan Laila pulang bersama, dalam mobil yang terasa terlalu sunyi. Laila mencoba bersikap kuat, tapi Bimo melihat kesedihan di matanya. Saat itulah, tanpa ia sadari, perasaannya pada Laila semakin kuat. Seiring berjalannya waktu, Bimo dan Laila mulai sering bertemu. Pada awalnya, semua terasa normal. Bimo sering datang ke rumah Laila untuk membantu memperbaiki beberapa hal atau hanya menemani Laila berbicara tentang kesehariannya. Laila, yang merasa kesepian tanpa Andra, menyambut baik kehadiran Bimo. Ia menganggapnya seperti ayah kedua yang selalu bisa diandalkan. Namun, tanpa disadari, keakraban ini mulai membangkitkan perasaan yang tidak seharusnya di hati Bimo. Setiap kali ia melihat Laila, keinginan untuk lebih dekat dengannya semakin tak tertahankan. Suatu sore, ketika hujan deras mengguyur kota, Bimo datang ke rumah Laila untuk mengantar beberapa bahan makanan. Laila memintanya masuk untuk menunggu hujan reda. Mereka duduk di ruang tamu, berbicara tentang banyak hal, dari pekerjaan hingga kehidupan sehari-hari. Percakapan mereka semakin mendalam, dan tanpa sadar, jarak antara mereka semakin kecil. Ketika mata mereka bertemu, ada jeda sejenak, seolah waktu berhenti. Dalam hati, Bimo merasa tarikan yang kuat. Namun, dia segera menarik diri, merasa takut pada apa yang mungkin terjadi jika ia tidak berhati-hati. Setelah kejadian itu, Bimo merasa semakin sulit mengendalikan dirinya. Dia mulai sering memikirkan Laila, bukan hanya sebagai menantu, tetapi sebagai wanita yang ia inginkan. Setiap kali ia bertemu Laila, perasaannya semakin menggebu-gebu. Ia merasa bagaikan seorang remaja yang jatuh cinta untuk pertama kalinya, tetapi dengan beban kesalahan yang menggantung di atas kepalanya. Ia tahu ini salah, tapi perasaannya tidak bisa dibendung. Suatu malam, ketika Andra menelepon dari luar negeri, ia berbicara dengan Bimo untuk menanyakan kabar. Andra terdengar ceria, bercerita tentang bagaimana pekerjaannya berjalan lancar dan betapa ia merindukan Laila. "Tolong jaga Laila untukku, ya. Aku tahu dia kuat, tapi dia tetap butuh dukungan," kata Andra, tanpa menyadari beban berat yang sedang dipikul oleh ayahnya. Bimo hanya bisa mengangguk dan berjanji akan menjaga Laila sebaik mungkin, meski dalam hatinya, ia tahu janji itu mengandung makna yang lebih rumit daripada yang seharusnya. Semakin lama, Laila pun mulai merasakan perubahan pada Bimo. Meski ia tidak tahu pasti apa yang terjadi, ada sesuatu yang berbeda dalam cara Bimo memandangnya. Terkadang, ia merasa canggung ketika Bimo terlalu lama menatapnya atau ketika percakapan mereka terasa lebih intim daripada biasanya. Meskipun Laila menganggap Bimo sebagai sosok ayah, kehadirannya yang semakin sering membuat Laila mulai bertanya-tanya, apakah hubungan mereka masih berada dalam batas yang wajar. Suatu hari, ketika mereka berdua duduk di teras rumah, Bimo akhirnya tidak tahan lagi. Ia memutuskan untuk mengungkapkan